Hai, welcome back to Life in COVID bareng aku, Kania. Bicara tentang COVID, pastinya nggak lepas dong dengan yang namanya vaksin. Anyway, kalian udah pada vaksin belum nih? Atau masih banyak kalian yang pada penasaran bedanya vaksin apa sih? Lah, aku harus pakai vaksin yang mana? Emang ngaruhnya apaan sih? Daripada bingung, yuk cari tahu tentang what's wrong with vaksin barengan sama Life in COVID. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya gengs. Kalau udah, let's check it out. Dilansir dari Alo Dokter, dalam salah satu artikelnya yang terbit pada Mei 2021, sebenarnya Kemenkes telah menetapkan 7 jenis vaksin COVID-19 yang akan digunakan dalam program vaksinasi loh guys. Yuk kita bahas satu-satu bedanya. Nomor 1, ada vaksin Sinovac alias CoronaVac dari Cina. Vaksin yang populer pertama banget di Indonesia ini berbahan dasar virus corona yang telah dimatikan. Saat ini Sinovac telah selesai melalui fase 3 uji klinis dengan persentase efikasi sebesar 65,3% di Indonesia. Vaksin ini disuntikan kepada mereka yang berusia 18 hingga 59 tahun sebanyak 2 dosis dalam jarak 14 hari ya. Vaksin ini telah melampaui standar minimal 50% yang ditetapkan oleh WHO dan FDA. Selain itu, Sinovac juga sudah mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use of Authorization dari Badan POM, serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Wah, udah pasti aman banget nih gengs. Efek samping yang biasa muncul juga sifatnya hanya sementara dan ringan aja loh, seperti nyeri di lokasi penyuntikan, nyeri otot, dan sakit kepala, yang biasanya akan sembuh dalam waktu 3 hari. Jadi, pasti nggak akan ngeganggu aktivitas kita sehari-hari dong. Next, kita ada vaksin Oxford AstraZeneca dari UK, Inggris. Vaksin terpopuler kedua setelah Sinovac ini berbahan dasar virus hasil rekayasa genetika atau viral vector. Vaksin ini bisa disuntikan untuk mereka yang berusia lebih dari 18 tahun hingga di atas 55 tahun dengan 2 dosis dalam jarak 4-12 minggu. Vaksin ini memiliki tingkat efikasi yang cukup tinggi loh guys, yaitu sebesar 75%. Dalam uji klinisnya, sebagian besar efek samping vaksin ini hanya bersifat ringan hingga sedang dan bisa sembuh dalam beberapa hari aja loh. Gejala yang banyak dialami antara lain nyeri otot, kemerahan, gatal, bengkak atau benjol di tempat suntikan, demam, lelah, menggigil, sakit kepala, mual, muntah, radang tenggorokan, flu, dan batuk. Kembali lagi dari Cina, kita punya vaksin Sinopharm. Sama dengan vaksin Sinovac sebelumnya, vaksin ini juga berbahan dasar virus corona yang telah dimatikan dan disuntikan kepada mereka yang berusia 18 hingga 85 tahun sebanyak 2 dosis dalam jarak waktu 21 hari. Efikasi dari vaksin ini sebesar 79,34% dan telah melewati uji klinis fase 3 serta mendapatkan izin penggunaan darurat dari otoritas kesehatan di Cina dan Arab. Sejauh ini, pemberian vaksin Sinopharm ini dinilai aman loh guys, karena tidak menimbulkan efek samping yang serius. Selanjutnya dari United States, we got vaksin Moderna. Vaksin ini berbahan dasar messenger RNA atau mRNA. Pasti kalian udah pada familiar kan sama RNA dari pelajaran biologi? mRNA dalam vaksin ini merupakan bahan genetik virus yang bekerja dengan cara mengarahkan sel tubuh untuk memproduksi protein yang berbentuk sama seperti protein pada virus corona. Selanjutnya, sel-sel tubuh akan menghasilkan antibodi untuk melawan protein tersebut. Antibodi inilah yang kemudian akan melindungi tubuh dari virus corona dengan tingkat efikasi sebesar 94,1%. Pada uji klinis, efek samping yang terjadi pada 50% peserta berupa kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, dan sendi. Namun, efek samping ini hilang paling lama setelah 2 hari aja loh gengs. Selain itu, nyeri di tempat suntikan, bengkak, kemerahan juga terjadi. Tapi tenang aja,
Derajatnya itu berkisar antara ringan hingga sedang aja kok. Masih dari United States, kita punya vaksin Pfizer-BioNTech yang masih sama-sama berbahan dasar messenger RNA atau mRNA. Meski menggunakan bahan dasar yang sama, hasil uji klinis fase 3 vaksin ini sedikit lebih tinggi dari vaksin Moderna loh, dengan tingkat efikasi sebesar 95%. Namun, FYI aja nih guys, terlepas dari perbedaan efikasi vaksin tersebut, kedua vaksin ini secara umum memiliki tingkat keamanan dan efek samping yang sama loh. Next, ada vaksin yang masih asing nih survivors. Namanya tuh vaksin Novavax dan dari Amerika Serikat loh. Vaksin ini berbahan dasar protein subunit dan saat ini sedang melalui uji coba klinis fase ketiga. Kalau kalian masih asing banget dengan vaksin yang satu ini, sebenarnya wajar aja sih friends, karena vaksin ini masih diberlakukan di lokasi tertentu aja, seperti Inggris, India, Afrika Selatan, dan Meksiko. Vaksin ini disuntikan kepada mereka yang berusia 18 hingga 59 tahun sebanyak 2 dosis dalam jarak 21 hari dengan tingkat efikasi sebesar 85 hingga 89%. Protein subunit yang digunakan pada vaksin Novavax adalah protein yang dibuat khusus untuk meniru protein alami pada virus corona. Setelah masuk ke dalam tubuh, protein tersebut akan memicu reaksi antibodi untuk melawan virus corona dan mencegah infeksi. Hasil uji klinis awal yang diterbitkan oleh Novavax menunjukkan reaksi antibodi yang kuat pada manusia tanpa efek samping yang serius loh guys. Nah, makanya uji klinis fase 3 ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan keefektifan vaksin ini, serta diperkirakan akan selesai dalam waktu yang dekat. Dan yang terakhir ada vaksin merah putih dari Bio Farma Indonesia. Bekerja sama dengan lembaga biomolekuler Eijkman, PT Bio Farma masih terus melakukan pengembangan dan penelitian terhadap vaksin COVID-19. Uji klinis terhadap vaksin ini ternyata rencananya sudah dimulai sekitar bulan Juni 2021 loh guys. So, itu dia jenis-jenis vaksin yang perlu banget kamu tahu survivors. By the way, gak ada yang salah kok sama semua jenis vaksin. Yang penting kamu mau dan sadar buat sama-sama menuntaskan pandemi COVID-19 di Indonesia dan di dunia. Salah satunya dengan ikut program vaksinasi di lokasi terdekat kamu. Let's go! Well, see you around on our next project, survivors. Stay safe, healthy, and peace as long as we're alive in COVID. Bye-bye!